Selamat datang kembali. Di video pertama, kita belajar bahwa wawancara semi terstruktur membutuhkan peta. Nah, video kali ini adalah workshop singkat untuk membuat peta itu sendiri, yaitu panduan wawancara yang efektif. Pertama, ingatlah selalu, panduan wawancara adalah pengingat, bukan skrip seperti naskah film atau drama. Apalagi skrip yang harus dihafal kata per kata. Dalam skrip yang kaku, pertanyaan sudah mengarahkan pada satu atau dua jawaban yang bisa diantisipasi. Kemudian, gambar berikut adalah panduan wawancara yang fleksibel. Panduan ini terdiri beberapa pengingat mengenai informasi kunci yang dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk memastikan kita tidak kehilangan arah, sementara percakapan tetap mengalir natural seperti obrolan. Sebuah panduan wawancara yang baik selalu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah pembuka, inti, dan penutup. Mari kita bahas satu persatu. Bagian pembuka. Tujuannya adalah membangun kepercayaan atau rapor dan menciptakan suasana nyaman. Hal-hal yang harus ada dalam membangun rapor yaitu salam dan perkenalan diri. Misalnya, selamat pagi, nama saya Hansen dari Dinas Perhutanan. Kemudian jelaskan tujuan dan apa itu PAR. Berikan penjelasan mengenai topik dan mengapa kita membutuhkan informasi dari narasumber. Mintalah izin untuk mendapat persetujuan, seperti izin perekaman suara atau pencatatan percakapan. Kemudian permanis dengan menggunakan kalimat yang mudah diterima. Misalnya untuk mendapatkan informasi pribadi narasumber, mintalah mereka untuk menceritakannya. Bagian inti. Inilah jantung wawancara kita. Disinilah kita menaruh 5-10 pertanyaan kunci yang ingin kita gali. Kuncinya adalah gunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan pertama, apakah ekonomi Anda membaik? Ya atau tidak? Pertanyaan kedua, apakah Anda puas dengan program ini? Ya atau tidak? Pertanyaan tertutup hanya menghasilkan jawaban iya atau tidak. Kemudian kita lihat pertanyaan terbuka. Bisa diceritakan bagaimana perubahan kondisi ekonomi keluarga dalam setahun terakhir? Lalu, menurut ibu atau bapak, apa saja kelebihan dan kekurangan program ini? Lihat perbedaannya. Pertanyaan terbuka yang dimulai dengan kata bagaimana, mengapa, bisa ceritakan, akan membuka pintu untuk cerita yang kaya. Jadi, untuk topik sosioekonomi, pertanyaan inti Anda bisa berupa umum, yaitu pertanyaan ini bisa ditanyakan kepada siapa saja, seperti bisa diceritakan kegiatan sehari-hari ibu atau bapak dan sumber penghasilan keluarga. Kemudian pertanyaan spesifik, pertanyaan ini memperjelas sebuah gambaran menjadi sebuah kepingan pengalaman yang lebih detail. Misalnya, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari? Kemudian pertanyaan kontekstual. Pertanyaan ini mengacu pada konteks tertentu yang disebutkan oleh narasumber atau situasi yang dialami oleh narasumber. Misalnya, menurut Bapak, bagaimana peran kelompok masyarakat dalam membantu perekonomian warga? Kemudian, bagian penutup. Bagian ini tidak boleh diabaikan. Tujuannya adalah untuk menutup wawancara dengan kesan positif dan memastikan tidak ada yang terlewat. Yang pertama, memberikan kesempatan untuk narasumber dalam menyampaikan pesannya sebelum wawancara ditutup. Misalnya dengan menanyakan apakah ada hal lain yang ingin Bapak atau Ibu tambahkan dan belum kita bicarakan sebelumnya. Kemudian, penutupan juga bisa berguna untuk mendapatkan referensi narasumber lain. Misalnya dengan menanyakan siapa lagi kira-kira yang perlu kami ajak bicara untuk topik ini. Dan salah satu yang paling penting, mengapresiasi. Karena informasi berhasil dikumpulkan dengan kesediaan narasumber. Ucapkan terima kasih dan sampaikan salam penutup. Sebelum kita simpulkan, ini tips praktisnya.
Pertama, pakailah bahasa yang mudah dimengerti agar informasi yang diharapkan bisa terjawab dengan baik. Hindari penggunaan jargon dan pertanyaan yang memberikan makna ganda. Bertanyalah dari rangkaian umum ke pertanyaan yang lebih spesifik. Jadikan sebagai pemanasan untuk narasumber agar mereka tidak terkejut dengan pertanyaan yang lebih dalam. Dalam catatan, juga sediakan kolom khusus sebagai ruang untuk pengamatan. Kolom khusus ini bisa dipakai untuk mencatat poin penting dalam wawancara. Kemudian batasi jumlah pertanyaan dengan memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menjawab. 5-10 pertanyaan kunci yang nantinya bisa dielaborasi seharusnya sudah cukup untuk wawancara berdurasi 30-60 menit. Jadi, struktur panduan wawancara yang efektif adalah pembuka, yaitu membangun rapor, inti dengan pertanyaan terbuka, dan penutup dengan kesan positif. Sekarang waktunya berlatih. Kami telah menyediakan template panduan wawancara yang bisa Anda unduh di materi pendamping video ini. Coba isi dengan topik para Anda. Kemudian panduan sudah siap? Tapi, bagaimana cara melontarkan pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik? Simak tekniknya di video selanjutnya. Seni bertanya dan mendengarkan aktif. Sampai jumpa!